Tiga negara besar diamuk Panglima KKB Papua, ancam perang jika hal ini tak terwujud sampai kiamat. Melansir dari tribunpalu.com, Panglima tertinggi Kodam 3 KKB Papua, Titus Murib Kualik, meluapkan amarahnya. Bahkan Panglima tertinggi KKB, kelompok yang bernaung di bawah TPNPB OPM, berbicara sangat keras. Kali ini bukan hanya pemerintah Indonesia yang menjadi amukannya. Dua negara besar ini pun terkuat kena imbas kemarahannya. Dengan suara lantang seakan berteriak histeris, Titus Murib Kualik menyerukan perang tiada henti di tanah Papua. Ia juga menyebut nama Presiden Jokowi sambil meminta agar orang nomor satu di Indonesia ini mendukung Papua jadi negara merdeka. Jika Indonesia tak merespon tuntutan tersebut, tandas Titus Murib Kualik, maka KKB diperintahkan untuk terus berperang sampai akhir hayat nanti. Kita terus berperang sampai kiamat, berperang sampai Papua merdeka, tandas Titus Murib Kualik, sebagaimana dilansir dalam video yang kini viral di media sosial. Pada video itu memang tak disebutkan di wilayah mana Titus Murib Kualik menyuruhkan perang tiada henti di bumi cendrawasih itu. Tak disebutkan pula ada momen resmi apa sehingga Titus Kualik berani melontarkan pernyataan kontraproduktif tersebut. Namun dari sekilas pernyataan yang dilontarkannya, tampak jelas kalau singa tua itu hanya menginginkan kemerdekaan bagi tanah Papua. Makanya, kata Titus Murib Kualik, perang menjadi satu-satunya cara untuk meraih apa yang diinginkan, yakni Papua merdeka lepas dari bingkai NKRI. Dari video yang viral juga terungkap bahwa Titus Murib Kualik tak hanya menyerukan perang dengan NKRI, tetapi juga mengeluarkan surat bernada provokatif. Surat ini kini viral di media sosial. Bahkan di dalam surat itu, Titus Murib Kualik menuding Amerika Serikat dan Australia bersekongkol dengan Indonesia agar tak melepaskan Papua jadi negara merdeka. Entah apa yang melatar belakangi pernyataan Titus Murib Kualik sehingga nekat melontarkan tudingan kepada tiga negara ini. Namun bisa saja pernyataan ini terlontar sebagai wujud dari kepanikan atas sejumlah hal yang dialami kelompok kriminal bersenjata saat ini. Titus Murib Kualik mungkin panik karena sejumlah fakta lapangan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir tak sesuai dengan harapan TPNPB OPM. Pertama, saat ruang gerak KKB semakin terbatas. Ini terjadi karena prajurit TNI Polri terus menyekat semua sisi sehingga pergerakan KKB tak lagi sebebas dulu. Kedua, satu persatu anggota KKB bersama sejumlah komandan operasi ditembak satu persatu oleh aparat penegak kedaulatan NKRI. Penembakan itu terpaksa dilakukan karena para awak KKB itu melancarkan aksi-aksi yang membahayakan keselamatan orang lain, termasuk prajurit TNI Polri. Kematian komandan operasi beserta anak buahnya, juga para sniper, tentunya secara otomatis mengurangi personel KKB di Papua. Ketiga, belakangan ini alur masuk senjata api melalui jalur perdagangan ilegal ditutup satu persatu. Kondisi ini tentunya berpengaruh terhadap pergerakan kelompok itu, apalagi saat ini TNI Polri terus melakukan penebalan pasukan di Papua. Sementara itu, perjuangan TPNPB OPM melalui jalur diplomasi dikabarkan gugur satu persatu di dunia internasional. Ini terjadi karena dunia internasional patuh pada resolusi PBB yang menyatakan bahwa Papua merupakan bagian dari wilayah NKRI. Meski pengakuan negara-negara itu tak diakui oleh KKB di Papua, namun pada tataran internasional, negara-negara itu tetap tunduk pada resolusi tersebut. Jika pemimpin TPNPB OPM juga para petinggi KKB lainnya tak memahami ini, berarti perang di Papua memang tak akan berhenti sampai kapanpun. Pasalnya, TPNPB OPM atau KKB memaksakan kehendak agar segera merdeka, sementara untuk mewujudkannya butuh sejumlah syarat di antara pengakuan dunia internasional. Di bawah tekanan KKB, warga desa berkumpul di tengah kampung. Ironisnya lagi,
hanya untuk meraih kemerdekaan. KKB menolak semua jenis pembangunan yang dilakukan pemerintah di Papua. Bahkan, KKB juga menolak pemekaran daerah yang bertujuan mendekatkan pembangunan kepada masyarakat demi kemajuan daerah itu. Padahal, pemekaran daerah merupakan jembatan emas menuju kemajuan Papua. Jika pemekaran dilakukan, maka peluang kerja pun terbuka lebar. Efeknya tentu semakin luas, yakni ekonomi bertumbuh, pendidikan berkembang, SDM membaik, investasi meningkat, potensi daerah dikelola, dan lain sebagainya. Jika sektor-sektor ini dijamah, pembangunan pun dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, maka kesejahteraan masyarakat perlahan-lahan pasti akan membaik. Apalagi saat ini pemerintah senantiasa memberikan perhatian yang semaksimal terhadap semua daerah di Indonesia, terlebih-lebih tanah Papua. Dalam konteks ini pemerintah diharapkan lebih tegas dalam menindak sekelompok warga bersenjata yang ada di daerah itu. Ketegasan pemerintah itu akan menjadi obat dalam menghentikan pergerakan KKB. Sebab apa yang dilakukan KKB tak sejalan dengan harapan seluruh kalangan di dunia.